Halo, saya Kade Rian Putra. Saya sebagai owner dari Kejutan Kertas. Dan Kejutan Kertas itu adalah souvenir yang bisa kalian berikan kepada teman, kerabat, dan pacar, dan orang tua kalian. Kejutan Kertas itu terbuat dari kertas yang nanti bisa dibuat semacam 3D yang nanti di dalam satu frame dengan tema dan konsep yang kalian inginkan. Contohnya misalkan kalian ingin konsep di pantai atau dengan konsep di traveling, itu bisa kita konsepkan. Jadi dengan foto wajah kalian itu kita cut atau kita gunting dan kita tempelkan nanti dalam satu badan yang konsepnya itu sesuai dengan konsep pantai atau traveling tersebut. Jadi Kejutan Kertas itu adalah salah satu hadiah yang saat ini lagi tren dan lagi viral di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata. Awal Kejutan Kertas itu dari saya PKL. Dulu saya PKL di Bank Indonesia, dan di Bank Indonesia itu ada sebuah lomba yang harus membuat 3D pop-up untuk diwakilkan ke Jakarta. Nah, di sana memang di Bank Indonesia itu tidak ada konseptor desain yang bisa membuat 3D pop-up tersebut. Dan akhirnya di lomba mading itu saya ditunjuk untuk menjadi misalnya orang yang menjadi lomba tersebut, untuk membantu lomba tersebut. Nah, setelah itu kita buat pop-upnya bareng tim dan lain-lain dengan pop-up ukuran A1. Kalau A1 itu ukurannya besar banget, dan itu akhirnya kita jadikan dengan konsep Bali. Dan setelah konsep Bali kita bawa ke Bank Indonesia dan disetujui, dan Bank Indonesia langsung membawa ke Jakarta, dan bersyukur itu pop-up juara 1. Nah, setelah itu saya berpikir kalau ternyata di Bali ini memang belum ada 3D pop-up yang viral di Bali ini, dan saya berpikir bahwa wah, ini bisa jadikan sebuah bisnis yang baru untuk di bagian hadiah. Kalau biasa hadiah kan dikasih itu semacam boneka dan mungkin seperti karikatur, tapi ini adalah 3D pop-up yang memang terkonsep di tema-tema yang kalian inginkan. Contohnya misalnya kalian ingin dengan tema Natal, dengan tema traveling, pantai, dan dengan tema keluarga, dan apapun tema tersebut bisa kita ciptakan. Caranya gimana? Jadi kita hanya memotong bagian kepala kalian, itu kita jadikan, kita masukkan ke tubuh yang terkonsep di tema tersebut. Misalkan kalau misalnya foto kalian selfie itu kan badannya memang tidak terlihat. Nah, itu nanti kita cutting dan kita masukkan ke tema pantai. Kalau tema pantai berarti kan harusnya badannya itu harus misalkan dengan pakaian-pakaian di pantai. Nah, seperti itu. Dan setelah itu kita buat pop-up itu di bingkai, ada pop-up di bingkai, ada juga pop-up di cut gitu, dan lebih terlihat asli dibandingkan dengan hadiah-hadiah desain lainnya. Dan modal kita awal saya itu hanya 400.000. Itu saya minta ke orang tua saya minta ke bapak saya. Bapak saya nanya buat apa, dan saya hanya bilang buat 3D pop-up. Nah, bapak saya tidak mengerti sama sekali apa itu 3D pop-up, dan akhirnya saya tunjukin hasil karya saya ke bapak saya, dan hasilnya dia suka, dan dia kasih saya modal hanya 400.000 rupiah. Nah, terus juga akhirnya saya mencoba untuk membuat pop-up itu dulu. Kita framekan dan lain-lain, masih sendiri, belum ada pegawai. Itu saya kasih ke teman-teman PKL saya, dan mereka suka. Baru setelah PKL saya di Indonesia selama 1 bulan, itu baru saya bawa ke kampus di Undiknas. Nah, setelah itu di saat di kampus baru teman-teman yang lain saya posting dulu. Kalau nggak salah belum ada belum ada Instagram, masih kecil, masih tidak seperti ini. Saya dulu masih pajangnya di Facebook. Setelah Facebook baru di Instagram, sampai sekarang masih di Instagram. Kalau kita bicara tantangan, dulu saya punya cerita pada saat kita sudah lulus kuliah, pastinya kita teman-teman dan lain-lainnya pasti ingin setelah lulus kuliah untuk kerja di tempat kerja dan tidak ingin menjadi entrepreneur atau membuat usaha. Sama seperti saya juga masih takut untuk membuat usaha karena banyak banget yang bilang kalau membuat usaha apalagi dengan modal kecil itu bakal jatuh dan rugi. Nah,
Terus saya coba untuk membuat usaha kejutan kertas ini sambil saya bekerja. Saya dulu bekerja di salah satu hotel di Legian, itu selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu saya sangat menderita. Kenapa menderita? Karena saya pulang dari kantor jam 6 dan setelah jam 6 saya harus mengerjakan pesanan pop up itu sampai jam 3 pagi. Nah, itu saya masih ingat, saya itu masih di kamar saya tidurnya di sofa sambil memegang komputer itu sampai jam 3 pagi. Dan ibu saya selalu bangunin saya jam setengah 5. Kenapa? Karena di saat setengah 5 itu saya harus menempel pop up itu di frame dan jam 8 itu udah harus diantar. Nah, itu masih konsepnya saya mengantar, saya COD, dan COD-nya saya selalu di kantor. Kalau nggak di kantor, saya pulang kantor untuk COD lagi. Itu yang saya lakukan selama 3 bulan karena saya merasa kejutan kertas ini nantinya bakal rugi seperti itu. Namun setelah 3 bulan saya di hotel, saya baru menyadari bahwa sepertinya ini bisa dijadikan bisnis yang lebih lebih kita konsepin lah, lebih kita coba untuk memulai. Dan saya akhirnya mengambil keputusan yaitu resign di hotel tersebut dan saya membuat kejutan kertas ini untuk lebih naik lagi. Nah, setelah itu masih ada ujian, yaitu di saat saya resign di hotel tersebut, selama 14 hari tidak ada pesanan sama sekali di kejutan kertas ini. Dan banyak banget perhitungan yang saya lakukan dan saya mungkin mengambil langkah yang salah di saat itu. Namun memang Tuhan itu tidak pernah diam. Selama 14 hari saya tidak ada pesanan, di hari 15 saya masih ingat, di hari ke-15 itu ada mahasiswa dari kampus, salah satu kampus di Bali, itu memesan 60 pop-up sekaligus dengan waktu yang kurang lebih 2 minggu. Nah, di situ saya menyadari bahwa inilah kesempatan yang saya harus ambil dan inilah yang memang yang harus saya terima. Ini benar-benar akhirnya saya kerjakan pop-up itu dan langsung di DP sama mahasiswanya, dan itu memotivasi saya sampai sekarang. Dan akhirnya setelah orderan itu selesai, akhirnya saya buat toko, saya terus posting di Instagram dan berjalan sampai sekarang. Di masa pandemi untuk kejutan kertas memang mengalami penurunan di penjualan. Itu kalau biasanya kita mencapai 50-60 orderan per bulannya, tapi kalau untuk sekarang di masa pandemi di bulan Maret sampai April itu kondisinya jatuh sampai 20-25 orderan per bulannya. Untuk masa pandemik memang kita strategi untuk ginikan pandemik adalah yang pertama itu kita dulunya masih ada store di Nakula, sekarang kita sudah membuat home store di di Patinambi ini, di samping rumah saya. Nah, itu salah satu cost yang saya lakukan. Terus juga tapi di bagian pegawai saya tidak ada PHK sama sekali, pegawai tetap berjalan. Terus inovasi yang saya lakukan yang pertama adalah kita lebih memposting tentang zodiak-zodiak, yaitu tujuannya untuk mengingatkan pelanggan kalau ulang tahun itu ada setiap tahunnya. Terus juga kita menggunakan media promosi tentang promo-promo. Kita setiap 1 bulan ngadain 3 promo, bisa dicek di Instagramnya. Kita ada promo-promo tertentu untuk pelanggan juga, jadi agar pelanggan tuh masih bisa dapat harga-harga yang murah. Oh ya, lagi satu, kita juga buat produk-produk yang sebelumnya kejutan kertas tidak menciptakan produk yang 100.000 ke bawah, tapi untuk pandemik ini kita menciptakan harga-harga untuk produk-produk di range harga 100.000 ke bawah. Jadi itu juga strategi yang kita lakukan untuk mengatasi pandemi ini. Untuk pandemik COVID ini sebenarnya ada hal baik juga dari terjadinya COVID ini. Yang pertama, sebenarnya di COVID ini kita lebih khususnya kejutan kertas itu lebih menciptakan sebuah produk-produk yang range harganya itu murah dan tidak 100 ke atas lah. Itu kita bisa ciptakan. Jadi saya juga lebih memutar otak juga untuk memberikan sebuah produk-produk yang memang
bisa kita berikan ke calon customer kita. Kalau dulu memang kita menargetkan calon customer di menengah ke atas, sekarang kita lebih meluas lagi bagaimana supaya di calon customer di menengah ke bawah itu bisa juga kita pasarkan produk kita. Seperti banyak, salah satunya ada Danbo, terus juga ada pop up mini juga yang kita ciptakan, itu untuk kita berikan ke calon-calon pelanggan kita, seperti itu. Oke, untuk tips bagi kalian yang memulai bisnis apalagi di masa COVID-19 ini, yang pertama harus tetap optimis. Yang kedua harus memunculkan ide yang kreatif, yang tidak ada di wilayah kalian ini. Tapi ingat, dengan adanya permintaan pasti ada penawaran. Jadi kalian harus tahu juga di wilayah ini membutuhkan apa. Seperti kejutan kertas dulu, 3D pop-up memang tidak ada di wilayah di Bali ini, dan terbukti permintaan sangat banyak banget. Dan sekarang kita juga di pandemi ini harus memikirkan apa sih permintaan yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan saat ini. Terus juga kalian harus tetap optimis dan percaya diri, karena untuk usaha mikro ini sangat dibutuhkan di Provinsi Bali ini. Dan satu kalimat dari saya, bersama kita berdaya.